Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah karir, keuangan, dan percintaanmu di tahun 2024 Gemini. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games ya. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk Gemini ya. Di sini saya mau kocok dulu ya, dimana saya akan bagi 3 file ya, karir, keuangan, dan percintaan ya. Oke, kita lihat di sini ya. Maaf agak sedikit berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Di sini di sini saya sudah bagi 3 file ya, dimana nanti kita bahas satu-satu. Untuk karir kamu pertama dulu ya, habis itu keuangan dan percintaan. Percintaan pun nanti ini saya bagi ya. Percintaan dalam artian ada yang jomblo, ada yang berpacaran, dan ada yang sudah menikah. Jadi nanti saya bagi 3 lagi di sini ya. Oke, kita mulai saja ya untuk menghemat waktu, mempersingkat juga ya karir ya. Dulu ya, keuangan kita sisihkan, saya sisihkan keuangan, percintaan pun saya sisihkan. Kita ke karir dari Gemini. Berikan energi kalian Gemini ya untuk karirmu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini untuk karirmu di tahun 2024. Kita lihat bagaimana Gemini. Oke, saya ambil 4 kartu, 1, 2, secara acak 3, dan 4 terakhir ya. Oke. Kita lihat untuk pertama di sini, the career. Wow, saya lihat di sini ya. Untuk karir saya lihat kamu kayaknya agak sedikit bimbang dan ragu ya. Kenapa Gemini ya? Jangan bimbang ragu untuk memilih apa yang kamu inginkan. Saya lihat di sini kayaknya kamu sudah bosan di kantor ya. Kayaknya mau resign atau tidak, bingung juga. Kalau resign kadang-kadang stres ya. Tidak resign stres juga. Aduh, saya lihat di sini untuk karir kamu tuh kamu harus bisa lebih semangat ya. Ada juga hubungan digantung di sini ya, nggak jelas dijanjikan. Contoh ya, kamu akan naik pangkat tapi sampai sekarang nggak naik pangkat ya. Ataupun mungkin kondisinya oke, nanti kamu terima kerja atau kamu nanti di sini bertahan dulu ya. Nanti kamu akan di rolling ke sana gitu untuk menjadi kepala cabang. Tapi sampai sekarang nggak ada nggak kepala cabang ya. Saya lihat di sini kamu tersiksa ya untuk karir. Ada juga pun yang menjulitinmu ataupun mungkin tidak suka sama prestasimu. Jadi ada yang menjelek-jelekan kepimpinan ya. Jadi sini ya, negatifnya nih kamu harus bisa antisipasi. Jadi kalau kayak saya macam contoh ya, kayak Ica kemarin bilangnya ada yang julitin saya ataupun yang tidak membuat saya nyaman. Berarti saya harus kalau dibilang nggak usah terlalu dekat dengan orang-orang toksik gitu ya. Jangan kamu berpikir wah kayaknya sudah prediksi begini berarti ya itulah yang terjadi, jadi saya pasrah aja. No ya, prediksi saya ya bisa tidak terjadi kalau kamu antisipasi. Tapi kalau seandainya kamu tidak ada antisipasi, ya sudah, terjadilah gitu ya. Yang terjadi ya terjadilah aja. Makanya saya bilang sebelum ada hujan sediakan payung dulu ya. Macam contoh kamu sudah tahu bahwa ternyata nih ada kompetitor tidak sehat di sekeliling saya, apa yang harus saya lakukan ya. Ataupun mungkin kondisinya wah pekerjaan ini toksik, terus apa yang harus saya lakukan ya. Jangan hanya bingung. Di sini kan kamu sekarang kondisinya bingung ya.
Oke, di sini ada Eight of Pentacles. Saya lihat di sini, tapi kamu motivasi kerjanya up ya. Saya lihat di sini kamu sungguh-sungguh, ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu berwirausaha, saya lihat di sini kamu akan berusaha genjot untuk pakai apapun ya. Contohnya di media online ya, entah kamu jualan di TikTok, jualan di Facebook, jualan di Lazada, di Shopee ya, ataupun ya kamu pasarkan manual ya, online dan offline. Jadi seperti gitu ya. Dedikasi kamu tuh betul-betul sangat luar biasa ya untuk bekerja. Semangat kamu tinggi di tahun 2024. Cuman itu hati-hati, jangan sampai kamu terkoneksi dengan orang-orang julid, orang-orang yang hanya memanfaatkanmu ya. Ada Five of Swords di mana menusukmu dari belakang. Ini saya lihat nih ada beberapa yang maksudnya musuh dalam selimut ya, hati-hati. Contohnya kalau seandainya kamu juga kerja franchise ya, kerja sama dengan sahabat ya. Ya kamu lihat dulu sahabat itu baik tidak, dipercaya tidak. Jangan hanya datang habis itu bikin susah, bikin pusing, stres ya. Lihat dulu orangnya. Kalaupun memang sekarang kondisi kamu jadi karyawan, terus kamu lagi pusing, aduh ternyata penghasilan saya nggak cukup nih, ya sudah kamu lihat masih bisa nggak, ada waktu atau ada waktu nggak kamu manage waktu dengan baik. Oke, dari jam 8 sampai jam 3 ini contoh ya, saya kerja di kantor, nanti kerja paruh waktu dari jam 5 sampai jam 9 malam. Nah itu ya, jadi harus punya ada tambahan kerja supaya ada penghasilan tambahan. Saya lihat di sini kamu bingung, pusing ya, apalagi kalau sudah dibilang jatuh tertimpa tangga nih. Ada beberapa yang mau memanfaatkan kebaikan kamu, hati-hati, ataupun mungkin memanfaatkan tenaga atau pikiran kamu. Nah itu ya, jadi tidak sesuai dengan harapan. Contohnya kamu ada lembur ya, tetapi malah lemburmu nggak dibayar, ataupun malah kamu selalu kerja merasa salah ya, di pimpinan tuh merasa saja salah. Ya sudah, kalau memang kamu nggak ada yang benar-benarnya ya, nggak beres-beresnya, sudah keluar aja, ngapain ya. Itu secara tidak langsung pimpinanmu sudah merasa tidak nyaman bersamamu ya, walaupun mungkin dia dalam tanda kutip dia mau memecat salah, tidak pecat juga salah. Ya sudah, kamu yang harus bisa mengambil apa ya kalau bilang, keputusan sendiri untuk nyamannya dirimu gitu. Kita kerja harus nyaman ya, karena saya lihat di 2024 ini kamu nggak nyaman, tapi kamu tetap, bagusnya kamu tetap semangat. Nah ini, walaupun hati kamu tidak nyaman ya, basically pekerjaan kamu bisa up gitu. Makanya tadi saya bilang ada yang tidak suka, walaupun mungkin kondisinya dia sudah menghancurkanmu ya, tetapi kamu tetap masih bisa stabil dalam bekerja. Nah ini bagusnya di situ ya. Jadi tingkatkan kreativitas kamu, terus loyalitas kamu ya, supaya jangan kendor semangatmu ya. Usahamu up. Saya lihat di sini nanti di pertengahan ya, 2024 pertengahan itu baru lumayan agak sedikit lancar. Jadi seperti gitu ya. Ya kamu yang harus bisa menentukan sikapmu ya. Basically di 2024 pertengahan baru agak sibuk. Jadi ya mungkin kalau dibilang di awal ya sampai pertengahan ya kamu ya tidak terlalu sibuk, tetapi isi waktumu dengan yang bermanfaat gitu, dan istirahat juga, karena di bulan 6 ya, 6, 7 sampai akhir tahun itu akan jauh. Ini kan bicara 2024 ya, berarti 1 tahun ya. Jadi di pertengahan sampai akhir tahun baru agak sedikit sibuk. Seperti gitu. Jadi jangan berpikir, wah kenapa Kak Ica sepi, saya sepi. Ya itu karena semesta mau sampaikan kepada kamu, istirahat dulu. Nanti akan banyak orderan ya. Jadi tetap semangat ya, walaupun mungkin kondisinya karir kamu ada yang tidak suka, ya biarin aja, selama kamu tidak membuat mereka marah ataupun merugikan dia secara langsung, ya nggak usah dipikirkan. Ya selama kita tidak pernah berbuat jahat kepada orang, ngapain kita mau pikirkan gitu. Nggak usah terlalu rasa bersalah ataupun takut ya. Selalu berikan yang terbaik untuk dirimu ya, proteksi untuk dirimu kalau memang kamu ada di lingkungan toksik ya, karena kasihan jiwamu, kasihan dirimu gitu ya. Oke, berikutnya untuk keuangan ya. Karirnya bagus ya, jadi jangan berpikir negatif. Walaupun banyak orang negatif di sekelilingmu, kamu yang harus bisa menjaga dirimu ya. Oke, untuk keuangan kita lihat. Saya mau ambil 4 kartu lagi. Maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Anakku lagi bermain soalnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita lihat apa yang terjadi untuk keuangan kamu di bulan di tahun 2024 ya.
Wow, keuanganmu saya lihat di sini ya. Ada Eight of Wands, ada juga King of Wands. Waduh. Ada Two of Swords ya. Ada King of Pentacles. Gemini. Nah, sehat aja untuk kamu ya. Jangan terlalu boros ya. Saya lihat di sini kamu ingin jalan-jalan, kamu ingin beli sesuatu yang membuat kamu happy, terus selebrasi, mungkin acara ulang tahun kamu ajak semuanya. Ya bagaimana punya tabungan nih? Ya, ingin pergi keliling-keliling Eropa. Ya, ini ada planning kamu ingin keluar negeri ya. Setidaknya di 2024 kamu harus bisa, dan memang saya lihat di sini ada beberapa yang akan diajak untuk pergi liburan ke luar negeri ataupun liburan keluar kota, ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya ada gadget baru kamu akan beli ya. Pokoknya ke liburan sih saya lihatnya juga ada, atau perjalanan. Nah, ini kalau seandainya kamu ada mungkin pulang kampung ataupun mungkin kamu ingin merantau ya, sehingga budget kamu juga agak sedikit up ya, karena biaya perjalanan. Nah, di sini biaya perjalanan nih dengan biaya happy-happy. Jangan ikuti gaya hidup sahabat-sahabat ya di sekeliling kamu, yang tadi saya bilang kamu kan di circle toxic ya. Jadi dia punya baru, kamu juga ingin punya yang baru ya, padahal nggak terlalu butuh ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu, keuangan kamu nih ya lebih besar pasak daripada tiang nih, tetapi setidaknya saya lihat di sini kamu menikmati ya, jadi nggak jadi masalah kalau memang kamu nikmati. Cuman jangan sampai nggak ada tabungan, harus mempunyai safety ya. Terus di sini juga saya lihat sebenarnya kamu tuh banyak banyak uang tapi dipinjam orang tapi belum diganti-ganti juga, ataupun mungkin kondisinya kamu beli sesuatu tapi dengan kredit ya, atau mungkin kamu beli properti kredit. Jadi ya setidaknya kamu nggak uangmu banyak tapi nggak bisa dinikmati gitu ya, karena apa, ibaratkan bayar hutang ya. Kalau memang seandainya nggak terlalu butuh ya jangan diambil, nggak apa-apa hutang tapi sesuai kemampuan. Kalau kamu bisa bayar, kalau kamu nggak bisa bayar ya jangan ya. Karena saya lihat di sini kamu macam contohnya ya, ada yang mau pergi liburan tapi punya hutang juga banyak gitu, karena stres kan di kantor ataupun kerjaan. Terus mau ngambil liburan, mau beli gadget baru, terus mungkin ada yang mau nikahan juga di sini. Saya lihat di sini kan ada selebrasi ya, entah mungkin nikahan atau lamaran ya, atau mau ulang tahun ya. Jadi budget kamu di 2024 ini agak sedikit menipis ya untuk tabungan ya. Setidaknya adalah tabungan sedikit dibandingkan tidak ada sama sekali. Cuman ya itu sedikit aja. Jadi pengeluarannya agak lumayan up. Ya itu mungkin tadi saya bilang ada selebrasi. Mungkin kamu ingin nikah ya, tidak jadi masalah ya. Pokoknya saya cuma di sini memberikan kisi-kisi. Berarti kamu tahu bahwa oh ternyata di 2024 ini banyak pengeluaran saya. Berarti saya harus sisihkan berapa persen untuk tabungan. Nah, itu jangan dikorek-korek supaya tabungan kamu tetap ada. Kalau kamu tidak melakukan antisipasi ya jangan salahkan kalau di 2024 atau masuk 2025 kamu gak ada tabungan, malah minus. Ya. Hati-hati. Karena di sini contohnya ya, kamu punya tabungan, kamu sudah tahu bahwa oke, saya sudah sisihkan kayak Ca 5, contohnya kamu penghasilan 5.000 ya. Kamu punya penghasilan 5.000 nih contoh ya. Berarti 1.000-nya ini untuk tabungan. Terus mungkin kamu tahu bahwa oke, biaya hidup ini 2.000 ya, dengan akomodasi transportasi kerja dan segala macam ya, 2.000-nya ini untuk pergi budget jalan-jalan nih contoh. Ternyata kebablasan ya. Jadi ternyata banyak harus yang dibeli, jadi bukan 2.000 lagi, jadi kamu ambil lagi yang 1.000-nya untuk tabungan, jadi tabungannya nggak ada. Kenapa? Karena jalan-jalan itu. Jadi kalau nggak terlalu butuh jalan-jalan nggak usah gitu, ataupun mungkin jalan-jalannya yang murah meriah aja, jangan yang terlalu mau ikut sahabat pergi ke sana pergi ke sini ya. Kamu yang harus bisa mengontrol dirimu. Ini saya lihat di sini kamu stres berat ya, kamu ibaratkan bosan, boring ya, jadi perlu ke tempat yang enak ya. Itu sebenarnya dari hati kamu. Sebenarnya di dalam kota kamu juga banyak nuansa-nuansa indah kok ya, yang bagus ya, bukan hanya harus keluar negeri, keluar kota, liburan atau apa ya. Kamu yang timbulkan dari hatimu ya, supaya kamu punya tabungan ya. Basically saya lihat di sini kamu nikmati juga sih, tapi nggak jadi masalah kalau memang kamu nikmati. Cuman yang saya bilang ya, kalau bicara keuangan kan jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Maaf ya anakku ribut, aduh dia lagi rewel nih ya. Oke, itu untuk keuangan. Kita ke percintaan ya. Oke, percintaan di sini saya mau bagi 3 lagi ya. Di sini saya kocok dulu. Jadi seperti gitu ya. Di sini ada untuk percintaan ya. Saya bagi 3. Untuk yang jomblo,
untuk yang berpacaran dan yang sudah menikah, ya. Oke, jomblo, berpacaran, dan yang sudah menikah. Saya mulai dari jomblo dulu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian para Gemini, jomblokers. Ya, saya ambil 4 kartu. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, di kartu pertama The Empress. Di sini ada Empress ya. Saya lihat di sini kamu akan jauh lebih ingin tenang, kedamaian, walaupun mungkin belum dapat kedamaian ya. Tetapi saya lihat di sini kamu akan mendapatkan sedikit pembelajaran dari kehidupanmu ya. Di sini juga ada Strength ya. Ada juga Four of Pentacles dan Three of Swords ya. Saya lihat kamu ingin berjuang untuk dirimu ya, lebih fokus pada karir ya. Dimana saya lihat di sini mungkin ada yang baru patah hati ataupun masih trauma, belum ingin membuka hati. Ada pun yang mau datang juga, tetapi saya lihat di sini kamu kayak macam lebih selektif dalam memilih ya. Jangan sampai kamu salah pilih lagi. Jadi seperti gitu, kamu nggak mau salah pilih sehingga lebih fokus untuk mencintai diri sendiri dulu, lebih ingin mengobati luka batin dan traumamu sambil menyenangi, membahagiakan diri sendiri. Lebih fokus juga pada karir yang tadi ya. Dan kalaupun seandainya ada yang datang, saya lihat di sini kamu kayaknya lebih ingin berteman ya. Artinya lebih ingin mengenal dulu ya, karena memang ada juga yang mau datang kepada kamu yang jomblo, tetapi saya lihat di sini jomblo masih lebih ingin jomblo ya, lebih ingin ya, kalau dibilang teman rasa pacar, membangun chemistry dulu dengan orang ini. Kalau memang jodoh ya nggak kemana, tapi kalau memang tidak ya jangan sampai menimbulkan rasa kekecewaan ataupun trauma dalam hati dari Gemini lagi. Nah itu Gemini takut, karena Gemini yang jomblo nih saya lihat lebih ingin sendiri, lebih happy sendiri, dan lebih ingin menyenangi, membahagiakan diri sendiri. Untuk tahun 2024 lebih fokus ke karir, kerja dan kerja. Waduh ya, jadi basically ada yang mau datang juga ya, tetapi kamu masih ingin melihat dulu keseriusan dia sebelum menerima cinta dari dirinya ya. Dan sambil membenahi diri, sambil menyayangi diri sendiri, memaafkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, baru setelah itu baru ke yang lain. Oke, berikutnya ya, untuk yang berpacaran. Yang berpacaran, silakan berikan energimu. Kita lihat, saya mau ambil 4 kartu. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita lihat untuk 4 kartu di sini ada Seven of Swords. Di sini ada Six of Swords. Di sini ada Six of Wands. Dan di sini ada Knight of Pentacles. Wow, di sini ada pihak ketiga ya, ataupun mungkin kondisinya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya. Sehingga bingung untuk bagaimana caranya bersatu, ataupun mungkin beda prinsip, beda visi misi, tidak ada restu orang tua, stres, mumet. Aduh ya ampun, ini kok masalah kamu besar sekali saya rasakan ya. Hasilnya di sini ada yang putus nyambung nih, jadi nggak ending gimana ya, adanya membawa luka batin, tekanan, aduh. Ibaratkan gini, kalau berjauh sayang, kalau bersama malah ngambek-ngambekan, ribut ya. Tapi kalau jauh rindu-rinduan, kangen, gimana dong ya. Saya lihat di sini ada ke sisi kekanak-kanakan dalam percintaan ya, untuk kalian yang berpacaran ya. Walaupun mungkin kondisinya banyak persoalan, tetapi kamu tetap masih sayang dia, cinta dia. Ini ada potensi putus nyambung ya, karena tadi saya bilang ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa. Akhirnya kamu bingung sendiri apakah hubungan ini harus dilanjutkan ataukah tidak, ataupun beda prinsip. Ada pun juga di sini kecemburuan ya, kalaupun kondisinya ya. Kalau di sini ada potensi untuk berpisah ya. Saya lihat di sini kamu akan mendapatkan penggantinya cepat gitu ya, karena ada beberapa yang ingin datang juga kepadamu. Jadi kalau mau dibilang yang berpacaran, walaupun dia putus ya, kondisinya kamu sekarang berpacaran ya, berputus dengan dia, tetapi kamu cepat dapat pengganti, ataupun mungkin kondisinya putus nyambung bersamanya terus gitu ya. Ya, saya lihat di sini kamu membawa luka ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak ingin berpisah dengan dirinya, tetapi itu yang harus kamu lakukan ya,
karena harus bisa membahagiakan hidupmu. Tetapi kalau memang seandainya apa ya, ribut ya, itu karena masalah prinsip dan kecemburuan aja. Tapi kalau untuk three party nggak ada ya, saya lihatnya cuman masalah kecemburuan, mungkin karena sudah nggak komunikasinya bagus, ataupun mungkin karena ya masalah yang tadi saya bilang, ada masalah mungkin intern ya, ekstern juga, keluarga nggak restu ataupun apa, jadi kamu harus mengambil keputusan, ataupun mungkin kondisinya juga karena kerja komunikasi sudah nggak ada, waktu juga bersama sudah kurang, jadi akhirnya cemburu ini kan arti seakan-akan tidak diperhatikan gitu, luar daripada triparty. Adapun mungkin pikiran-pikiran negatif, wah mungkin dia sudah selingkuh apa, padahal bukan ya, gitu ya. Maaf ya berisik ya, aduh ya ampun, saya ingin ketenangan tapi ini bocil terlalu semangat ya. Aduh maaf ya, di rumah lagi rame soalnya, saya juga bingung ya bagaimana caranya supaya adem ayem ya, karena energinya semua lagi happy ya, makanya ribut. Apa kamu juga happy? Semoga ya, karena ya begitu, kalau kita nggak happy pasti kita diam kan. Berarti kalau kita bersuara ya, walaupun mungkin kondisinya nggak menyenangkan, tetapi itu happy. Kenapa? Karena energinya kita keluarkan, berarti ada keceriaan. Nah itu sama seperti kamu juga, jangan terlalu banyak memendam rasa kecewa ya, keluarkanlah, cari sahabat ataupun ya setidaknya kamu, karena saya lihat di sini kamu tuh kayak banyak memendam kekecewaan ya, energinya saya merasakan seperti gitu. Jadi banyak berdoa, curhat kepada semesta. Kalau memang kamu nggak percaya pada orang ya untuk curhat, ya kepada Tuhan saja. Saya lihat di sini kamu banyak memendam rasa kekecewaan, makanya tadi saya bilang harus dibenahi dulu dirimu supaya energi-energi negatif yang ada dalam dirimu keluar ya. Oke, kita lihat lagi untuk yang sudah menikah. Di sini ada Page of Swords. Di sini ada Four of Cups. Di sini juga ada Ace of Pentacles dan Three of Pentacles. Waduh. Di sini komunikasinya kurang, tidak adanya transparansi keuangan, akhirnya ribut. Kenapa ribut-ribut ya? Ada juga kecemburuan ya, entah dia sudah dengan triparty ataupun mungkin kondisinya karena kurang dibelai ya, jarang dibelai, jadi sudah pikiran negatif. Ini ada beberapa yang karena faktor kecemburuan memang betul-betul dia berselingkuh, ataupun mungkin karena perasaan aja ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, karena di sini faktor kecemburuan yang akan melatar belakangi kalian punya kisah-kisah cinta ya di 2024, karena sama-sama saling sibuk, sama-sama kerja juga ya, jadi intens bersama kurang, komunikasi kurang, dan tidak ada transparansi keuangan, sehingga ada yang beberapa merasa bahwa kamu kemanakan aja uang ini, terus yang satunya merasa bahwa kamu tuh kira saya ambil uang atau tidak bisa memanage keuangan dengan baik ya, ini barang-barang semua mahal, kamu kasih saya uangnya berapa. Nah ini komunikasi harus dijaga supaya jangan diskom ya. Kalau sudah diskom kan orang otomatis berpikirnya negatif, satu mungkin lalai dalam tanggung jawab, ataupun mungkin satu terlalu menghambur-hamburkan uang. Nah ini hati-hati, dikiranya boros, padahal ya harus dikomunikasikan, harga-harga semua padang naik, semuanya naik ya. Komunikasi, yang nikah nih harus komunikasi, kalau tidak nanti berpikirnya negatif, entah mungkin sudah selingkuh atau bahkan dia menggoda atau tergoda. Tapi basically saya lihat di sini sama-sama masih cinta, sayang kok ya. Cuman ya itu harus bisa mengendalikan emosi, jangan tuduh menuduh, ditanyakan dulu, diklarifikasi juga ya, apakah betul ataukah tidak, terus salah saya di mana supaya diperbaiki, yang kamu suka apa, yang tidak disukai apa, supaya ada introspeksi diri masing-masing, supaya hubungan kalian lebih up lagi ya. Untuk yang sudah menikah ini cuman komunikasi ya, komunikasi saja. Oke ya, seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini di tahun 2024 ya. Basically bagus, yang jeleknya bagusnya ya sekitar 70% ya. Yang 30%-nya itu harus diperbaiki. Kamu udah tahu bahwa oh ternyata prediksi Kak Ica kayak gini, apa yang harus saya lakukan supaya itu tidak terjadi. Nah, itu ya. Macam contoh, kalau yang udah nikah, wah ternyata nanti ribut-ribut nih. Berarti saya harus jujur tentang keuangan, saya harus jujur juga dengan kondisi saya. Jadi bilangnya, sayang saya ini lagi sibuk ya. Jadi kamu jangan berpikir negatif, karena memang saya lagi sibuk di tahun 2024 nanti. Jadi jangan sampai kamu berpikiran negatif, ataupun mungkin kondisinya saya kurang
komunikasi dengan kamu pikirnya negatif, ya harus dikomunikasikan gitu ya, semuanya ya, bukan hanya untuk dirimu saja tetapi komunikasi dengan pasangan dan komunikasi juga dengan Tuhan, artinya banyak berdoa seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.